Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tuaji Saka, NPM 2135 10412. Di sini saya akan melakukan mengerjakan tugas individu yang diambil dari tugas kelompok. Di sini mana- apa kelompok saya yaitu manajemen proyek platform e-learning. Di sini isi materi dari PowerPoint kelompok kami, yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan proyek, metodologi penelitian, fitur utama e-learning, arsitektur sistem dan desain database, timeline dan anggaran, proyek, hasil evaluasi dan risiko utama, kesimpulan dan saran. Yang pertama, latar belakang, pendidikan dasar membutuhkan solusi digital untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Lalu, e-learning di tingkat sekolah dasar menghadapi tantangan seperti kurangnya infrastruktur dan platform yang sesuai. Tujuan, mengembangkan platform e-learning interaktif untuk mendukung proses belajar mengajar. Lalu isi materi yang kedua, rumusan dan batasan masalah. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana merancang platform yang memenuhi kebutuhan pembelajaran sekolah dasar. Lalu fitur apa saja yang harus tersedia. Lanjut, batasan masalahnya. Pertama itu fokus pada jenjang sekolah dasar. Lalu kedua, tidak mencakup sistem administrasi sekolah lainnya. Lalu yang ketiga, tujuan proyek. Yang pertama, mengembangkan platform e-learning interaktif. Yang kedua, menyediakan fitur seperti kuis, forum diskusi, dan laporan hasil belajar. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi pembelajaran berbasis teknologi. Yang keempat, isi materi yang keempat yaitu metodologi pengumpulan data. Di sini metodologi pengumpulan datanya yang pertama yaitu observasi, infrastruktur, dan adopsi teknologi di sekolah. Lalu melakukan wawancara dengan guru, siswa, dan orang tua untuk memahami kebutuhan. Lalu melakukan kuesioner untuk mengukur kepuasan pengguna. Lalu dokumentasi kebijakan pendidikan terkait e-learning. Isi materi yang kelima selanjutnya yaitu fitur utama platform e-learning. Yang pertama, materi digital tersedia dalam format PDF dan video. Lalu kuis interaktif membantu siswa memahami materi. Lalu forum diskusi, media komunikasi siswa dan guru. Yang keempat, evaluasi terintegrasi, laporan hasil belajar siswa. Lalu isi materi yang keenam, arsitektur sistem dan desain database. Di sini arsitekturnya client server berbasis cloud untuk skalabilitas. Komponen utama dalam pembangunan project ini yaitu front end-nya dibangun dengan framework modern seperti Vue.js, lalu back-end-nya menggunakan Laravel untuk logika bisnis. Lalu database-nya menggunakan MySQL untuk menyimpan data pengguna, materi, dan nilai. Lalu di sini flowchart-nya. Di sini untuk sistem e-learning-nya, di sini pertama pengguna login, lalu pengguna akan diarahkan ke dashboard sesuai dengan role akun mereka masing-masing. Seperti siswa, role-nya akunnya siswa, lalu guru akan masuk ke dashboard guru, orang tua akan masuk ke dashboard orang tua. Lalu di sini siswa bisa memilih kelas atau materi. Lalu mengakses materi pembelajaran. Baru siswa juga bisa mengerjakan kuis atau tugas. Lalu menyimpan hasil evaluasi, baru laporan progres. Di sini DFD dari sistem e-learning yang kami buat yaitu di sini ada guru, orang tua, siswa, dan administrator. Di sini guru memiliki peran bisa melakukan unggah materi atau tugas,
lalu pengelolaan materi, lalu orang tua di sini bisa melihat laporan dan monitoring siswa. Lalu di sini siswa bisa melihat evaluasi dan melihat tugas. Lalu ada administrator di sini untuk mengelola data. Di sini untuk tampilan UI-nya. Di sini ada form untuk login e-learning-nya, memasukkan nomor pokok siswanya beserta password. Lalu di sini ada eh, soal untuk memverifikasi login seperti 10 tambah 9 itu hasilnya 19. Soal yang tersedia harus diisi dengan benar agar bisa berhasil login. Lalu siswa juga perlu memasukkan kode e-learning, di mana kode e-learning ini bisa dirubah-rubah oleh eh, sekolahnya. Lalu isi materi yang ketujuh, timeline dan anggaran proyek. Di sini timelinenya minggu pertama sampai minggu kedua melakukan analisis kebutuhan dan perencanaan. Lalu minggu ketiga sampai keempat melakukan pengembangan fitur utama. Lalu minggu ke-5 sampai 6 pengujian dan peluncuran awal. Anggaran yang kami gunakan yaitu 45 juta. Itu sudah termasuk pengembangan sistem, pelatihan, dan cadangan modal. Rinciannya seperti ini, di mana dana 45 juta itu digunakan untuk pengembangan sistem e-learning itu 20 juta, infrastruktur teknologinya, komputer, tablet, dan router itu 15 juta, lalu pelatihan guru dan staf 5 juta, lalu pengelolaan dan pemeliharaan sistem 3 juta, lalu cadangan anggaran tuh 2 juta. Jadi total tuh ada 45 juta. Cadangan anggaran ini itu berguna untuk misal terjadi maintenance terhadap sistemnya atau kerusakan, untuk memperbaikinya membutuhkan biaya. Jadi cadangan anggaran ini yang akan membackup semua kebutuhan yang akan datang nanti. Jadi sistem ini jika nanti memerlukan upgrade fitur atau segala macam yang membutuhkan anggaran, jadi bisa menggunakan anggaran yang sudah dicadangkan seperti ini. Lalu di sini ya perencanaan timeline yang sudah saya jelaskan tadi. Lanjut ke poinnya. Di sini diisi materi hasil evaluasi dan risiko utama. Di risiko utama, pertama infrastruktur teknologi yang belum merata. Lalu resistensi terhadap perubahan dari guru dan siswa. Lalu di mitigasinya, pelatihan intensif untuk guru dan staf, penyesuaian fitur berdasarkan feedback pengguna. Lalu masuk ke kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, manfaat proyek mendukung pembelajaran interaktif, meningkatkan efisiensi guru, dan mendukung transformasi digital di sekolah dasar. Capaian proyeknya, fitur seperti pengelolaan materi kuis dan laporan hasil belajar telah dirancang dan diuji dengan respon positif. Tantangannya, keterbatasan infrastruktur teknologi dan resistensi awal dari pengguna. Untuk sarannya, pengembangan lanjutan, tambahkan fitur kolaboratif seperti tugas kelompok virtual, lalu infrastrukturnya, tingkatkan akses internet dan sediakan perangkat teknologi di sekolah. Lalu peningkatan kompetensi guru. Di sini berikan pelatihan rutin dan panduan sederhana terhadap guru. Lalu monitoring. Evaluasi berkala untuk meningkatkan kualitas platform. Lalu kolaborasi, libatkan pemerintah dan swasta untuk mendukung pendanaan serta pengembangan. Dan cukup
Sekian hasil PPT dari kelompok kami yang sudah saya jelaskan secara individu. Di sini merupakan isi laporannya. Di sini ada arsitektur sistem, client side, server side, database. Di sini ada desain basis datanya juga, tabel pengguna, tabel materi, tabel evaluasi, tabel kelas. Oke, cukup sekian penjelasan yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.